untuk yang melayani Bapak. Izinkan Tuhan beberapa menit ke depan, izinkan dia memberkati Bapak Ibu. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia sudah hadir menemui kita. Dan pagi hari ini kerinduan hati Allah yang besar. Engkau datang di tempat ini dengan kehampaan, engkau pulang dengan sukacita. Engkau datang dengan sakit penyakit, engkau pulang dengan kesembuhan. Engkau datang dengan jalan yang tertutup, engkau pulang mendapatkan kebenaran Tuhan. Jalan terbuka atas hidupmu. Engkau datang dengan lemah, engkau pulang dengan kekuatan yang baru daripada Engkau. Izinkan dia bekerja siang. Dia tahu engkau datang di sini dengan beban. Dia tahu engkau datang di tempat ini dengan masalah. Tapi dengan baik, tidak ada satupun pribadi di bumi ini yang dapat membebaskan kita dari setiap masalah. Tidak ada satupun pribadi manusia di bumi ini yang dapat menolong kita dari setiap masalah. Amin. Hanya satu tempatnya, ketika engkau ada dalam hatimu. Dan tidak ada pribadi yang lain yang datang. Dialah Yesus. Kalau dia yang turun tangan, dia ambil pergumulanmu, dia ambil kekuranganmu, dia ambil kesusahanmu. Maka Alkitab berkata, dia akan membuat setiap hidupmu seperti orang bermimpi. Engkau penuh dengan rasa tertawa, engkau penuh dengan sukacita. Di dalam nama Yesus, engkau terus mengerjakan katakan dan
biasa-biasa. Tapi seperti firman berkata bahwa setiap ibadah mengandung janji. Setiap kami diberkati, setiap kami dibebaskan, setiap kami dipenuhi. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerja di antara kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Silakan dulu. Shalom. Bapak Ibu, hari ini memang Tuhan tahu di hati saya. Terkadang ya tidak janjian dengan Tuhan, tapi terkadang hati kita ini jadi konek. Terus sebabnya hari ini Bapak Ibu buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 2. Bapak Ibu pastikan bahwa setiap kita fokus, dan pagi hari ini kita mendapatkan bukan sesuatu tapi berkat. Amin. Di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-11. Bapak Ibu, mungkin ini sudah berkali-kali banyak orang mengkhotbahkan, ya. Tapi ini yang Tuhan dorong hati saya hari ini, untuk saya bisa menyampaikan kebenaran ini kepada kita. Kita akan baca secara bersama-sama ayat 1 sampai pada ayat yang ke-11 dengan judul pembacaan ini adalah perkawinan di Kana. Kita baca bersama-sama. Bapak Ibu perhatikan titik koma. Hitungan 1 sampai 3. 1, 2, 3. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Dan Yesus diundang juga perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apa engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat Yahudi, masing-masing isinya 2-3 beriu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang sedoklah dan bawa kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu, singkat saya menjelaskan kronologis daripada kisah ini. Apa yang telah kita baca tadi, bahwa ini adalah sebuah mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan pertama kali, yaitu di tanah Kana. Dan mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan bukan menyembuhkan orang sakit, bukan membangkitkan orang mati, tetapi dikatakan Yesus melakukan mukjizat, yaitu air berubah menjadi anggur. Saudara, ini satu peristiwa yang sungguh luar biasa. Ini bukan sesuatu yang disebut fenomena, tapi ini yang namanya mukjizat. Sesuatu yang tidak ada itu menjadi ada. Kenapa? Karena Allah kita disebut Allah Jehovah. Yang tidak ada, Ia akan sediakan. Saudara, pada waktu itu, kalau Bapak Ibu perhatikan ayat 1 dan 2, tidak diceritakan perkawinan siapa, keluarga siapa yang menikah, tapi dijelaskan bahwa
kepada orang tua Tuhan Yesus ini sangat erat. Kalau Yesus dan murid-muridnya diundang, tapi perhatikan di ayat 1, dikatakan waktu terjadi perkawinan di Kana, ibu Yesus sudah ada di mana? Di pesta. Artinya apa? Ternyata orang tua daripada Tuhan Yesus ini hubungannya cukup erat dengan yang kawin. Maka Bapak Ibu, kalau melihat daripada cerita ini, kenapa terjadi mujizat? Karena ada kehadiran siapa? Tuhan Yesus. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, siapa yang mengundang Yesus? Ayat ini tidak menjelaskan. Saya tidak mencurigai ayat ini, tapi saya meminta petunjuk daripada Roh Kudus. Yang mengundang Yesus dan murid-muridnya adalah ibunya sendiri. Saudara tidak akan mengalami semua mujizat di dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, di dalam rumah tangga saudara, di dalam apapun tanpa kehadiran Yesus. Amin. Karena yang bisa melakukan mujizat cuma Yesus. Tidak ada pribadi yang lain. Itu sebabnya saya mau pastikan bahwa setiap jemaat Tuhan yang sudah terpola dengan kerajaan Allah, mujizat yang Bapak Ibu terima tidak ada bersumber dari tempat yang lain, tapi Yesus sebagai alasan sumber mujizat sejati. Itulah mujizat yang kita terima. Bapak Ibu, itu sebabnya hari ini saya berbicara tentang mujizat. Sebenarnya Bapak Ibu, apa itu mujizat? Mujizat apakah hanya disembuhkan dari penyakit? Mujizat apakah dari tidak punya uang jadi punya uang? Saudara, apa yang Yesus lakukan tidak bisa ditiru oleh siapapun di dunia. Artinya apa? Bahwa mujizat yang Yesus lakukan itu namanya sempurna. Itu sebabnya Tuhan Yesus membuktikan kepada orang-orang di Galilea bahwa dia bukan sekedar manusia, tetapi di dalam kemanusiaannya ada kealahan yang sanggup melakukan yang mustahil menjadi mungkin. Pertanyaannya Bapak Ibu, hari ini apa sih yang menjadi mustahil dalam hidup kita? Padahal semua kita punya Yesus. Amin. Semua kita punya Yesus. Bapak Ibu bangun pagi berdoa panggil Dia. Tapi kenapa kok tidak bisa terjadi mujizat? Ada apa dengan kita? Apakah Yesus yang salah? Saya kalau mau cerita hari-hari ini, setiap detik, setiap hari, setiap jam, hidup saya adalah mujizat Tuhan. Kalau saya sedikit keluar dari firman Tuhan di kesaksian, waktu angsuran mobil gereja yang ke-6, orang yang menolong kita dalam Pak kita nggak bisa. Otak saya, manusia saya mulai jalan. 4,3 tidak mungkin saya akan tanya. Sementara kebutuhan sekolah anak-anak saya begitu banyak yang harus saya bayar. Kalau boleh saya jujur, dalam 1 bulan lebih dari 1 juta lebih kita harus bayar. Mungkin kalau hari ini dalam posisi Bapak Ibu seperti saya, yang keluar dari mulut mungkin sungguh. Tapi sampai hari ini Bapak Ibu, saya melihat Bapak Ibu melayani itu dengan penuh sukacita. Meskipun Bapak Ibu tidak tahu keadaan saya seringkali sakit, tidak terlihat bahwa saya sebetulnya sakit, tapi yang bisa memampukan saya cuma Yesus yang saya percaya. Makanya dalam setiap kala tidak menjadi sebuah alasan untuk saya berhenti melayani. Saya tetap semangat melayani. Setiap kali kalau ditanya teman-teman pelayanan, pastor, sudah berapa jemaat membalakan?
Saya bilang, seseorang dikatakan hamba Tuhan diurapi hebat itu bukan karena banyak jemaat, tapi sejauh mana dia bertanggung jawab atas kepercayaan Tuhan. Banyak orang ketika punya jemaat sudah banyak, maka mungkin cuma 2 orang dia bisa komunikasi. Mungkin dia pakai asisten untuk bisa Bapak Ibu komunikasi ketemu saya di gereja-gereja besar. Tapi saya belajar bahwa sebelum Bapak Ibu komunikasi dengan saya jauh lebih dulu berkomunikasi dengan Bapak Ibu. Terkadang saya bisa tahu Bapak Ibu lagi sibuk, mungkin dia bisa membalas, saya maklum. Tapi itulah pelayan. Waktu dalam keadaan waktu Yesus diundang oleh mamanya, ini cerita ini, saya pernah diundang oleh salah satu teman saya menikah. Tiba-tiba Bapak Ibu undangan, diundang sekian, makanannya sudah sekian diatur. Bapak Ibu tiba-tiba pelayan bawa-bawa. Tamu-tamu sementara datang, makanan sudah habis. Kira-kira Bapak Ibu orang yang menikah reaksinya apa? Ya pasti panik, malu, betul ya? Malu, karena itu undangan. Kita tidak tahu yang hadir mungkin pejabat, perwira, ya kan? Nah Bapak Ibu bisa melihat keadaan yang dialami oleh para keluarga yang menikah ini. Stok makanan mungkin tidak diceritakan, mungkin ada. Tapi dalam sebuah tradisi Israel, anggur, kalau di Maluku itu sebuah budaya yang harus sampai hari ini ada. Di dalam pernikahan mesti ada apa? Ya tua, ya, Samuel, orang Maluku kita. Ya. Kalau di Sulawesi Utara sangat erat sekali itu mesti harus ada Captikus. Tapi berbeda. Alkitab bilang peristiwa ini dikatakan yang mereka minum itu bukan Captikus yang membawa mabuk, tapi anggur yang baik. Ya. Anggur yang baik artinya apa? Bukan hanya memberi rasa, tapi juga membuat mereka sehat. Tapi kalau orang yang seperti itu sudah pulang selanjutnya. Ya. Namanya kalau suara tikus pulang sudah tahu jalan. Dari mana? Ya. Saya dulu bapak saya bikin saguer. Saguer yang paling enak itu pada waktu dia baru turun dari pohon. Dia sementara mendidih. Itu minum. Saya berkali-kali minum sama bapak saya, tapi tidak mampu. Tapi kalau Captikus saya baru minum setengah sloki, wih, mata saya sudah gelap. Ya toh? Ya. Istri orang jadi istri kita. Suami orang jadi suami kita. Kenapa? Karena kalau saudara minum Captikus, bukan membuat segar, meledak. Nah itu sebabnya Bapak Ibu, apa sih itu mujizat keliling Israel? Mujizat itu adalah tindakan supranatural atau peristiwa yang luar biasa yang dilakukan oleh Allah. Ya. Ada sebuah peristiwa yang luar biasa yang dilakukan oleh pribadi Allah dalam Yesus Kristus. Dan mujizat yang luar biasa itu hanya datang daripada Allah dalam Yesus Kristus. Klik lagi slide. Saudara baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang tinggal. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Saudara mau baca di dalam ayat ini ada dua
Ada dua hal yang membuat Bapak Ibu mengalami mujizat. Yang pertama saya sebutnya adalah undangan ilahi. Saudara, kalau saudara diundang ke pesta itu bukan undangan ilahi, itu undangan makan. Saudara sebelum makan saudara harus keluar doi, keluar uang. Budaya kita kalau datang di pesta kambing mesti bawa amplop, pulang makan dan bungkus. Itu budaya. Saudara, undangan ilahi itu seperti apa? Pada waktu saudara datang ke ibadah itu undangan ilahi. Pada waktu saudara berdoa itu undangan ilahi. Pada waktu saudara menyembah Tuhan itu undangan ilahi. Pada waktu saudara bersekutu dengan firman itu undangan ilahi. Dan undangan ilahi Bapak Ibu dipastikan yang hadir adalah pribadi Allah sendiri. Kalau Allah itu hadir, Matius 18 ayat 18-20. Kalau Tuhan hadir, segala perkumpulan Tuhan ambil. Kalau Tuhan hadir, segala penyakitmu Tuhan sembuhkan. Kalau Tuhan hadir, usahamu pasti diberkati Tuhan. Kalau Tuhan hadir, bisnismu, pekerjaanmu pasti akan dipromosikan oleh Tuhan. Saudara, begitu banyak kisah di dalam Alkitab. Kalau Bapak Ibu cerita, saya mau cerita dari Kejadian sampai Ketahuan. Semua menceritakan tentang apa? Mujizat. Saudara coba ingat-ingat mujizat pertama kali yang Bapak Ibu alami. Mujizat apa? Kalau Bapak Ibu baca dalam ayat ini, pertama kali mujizat kira-kira selain nafas, kekuatan, apa mujizat yang Bapak Ibu alami? Pada waktu Bapak Ibu menerima undangan daripada seorang batuan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah pada waktu Bapak Ibu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan membangkitkan sebuah cinta yang begitu dalam kali. Saya ingat sekali waktu saya bertobat pertama kali, rindu setiap hari kalau boleh saya mau pergi kerja, rindu dengan Tuhan terus. Setiap hari kalau saya mau hitung antara makanan jasmani dengan firman, mungkin lebih banyak. Sekitar 30 Alkitab itu membekas saya coetan stabilo. Saya baca terus. Mama saya, almarhumah mama saya itu menyaksikan di kamar setiap hari. Pagi saya harus ambil ikan di kemah, jualan jam 10 saya berhenti, saya baca Alkitab, jam 11 persiapan mandi, mau sekolah. Pulang jam 5 pelayanan malam, doa, puasa, terus saya lakukan. Bapak Ibu, mujizat apa yang Bapak Ibu terima pada waktu saudara menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat? Pribadi kita berubah. Betul? Mulut kita yang tadinya mungkin keluar binatang, hewan, melata, merayap, ya. Betul? Sekarang mulut kita penuh dengan apa? Ya, pujian. Shalom. Tuhan memberkati. Tapi seringkali hewan-hewan di masa lalu bisa bangkit ketika dipanggil. Ya. Karena saya temukan kalau orang marah, jangan sampai kita setan bangkit. Berarti dia masih keturunan setan. Saya berdoa supaya keturunan setan di tempat ini dibatalkan semua. Apalagi bilang ini, jangan sampai ngana kasenaya tapi darah. Aduh, ya. Saya berharap semua darah kita tensinya normal. Amin. Bapak Ibu, saya mau bilang, kalau hidupmu penuh dengan mujizat, engkau melihat kekurangan menjadi kesempatan Tuhan menolong hidupmu. Amin. Engkau melihat masalah menjadi kesempatan untuk Tuhan memberkatimu. Amin. Bagaimana caranya? Pergunakan persoalan ini untuk saudara mendekat kepada Tuhan. Karena
saya temukan, kalau ngobrol dengan saya, Pak Pendeta, apa sih kita salah? Kita suka pelayanan, kita suka berdoa, kita suka baca Alkitab. Saya sudah setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tapi hidup saya kok makin kering. Dengar baik-baik, kering itu bukan salahnya Tuhan, tapi salahnya siapa? Pribadi kita. Mukjizat itu terjadi ketika Tuhan diundang dalam hidup kita. Caranya bagaimana? Waktu mau usaha, Tuhan berkati usaha saya, pakai saya untuk menjadi berkat. Banyak sekali orang Kristen lupa doanya begitu. Doanya cuma untuk dirinya, tapi bukan untuk orang lain. Saya temukan banyak orang ketika diberkati melimpah, doanya terus, Tuhan berkati. Itu sama dengan rakus. Karena rakus dalam Alkitab sama dengan penyembahan berhala. Satu waktu ada seorang pengusaha membangun usaha plastik di Amerika, namanya Stanley Chrismon. Pada tahun itu di Amerika, sekitar teman-temannya lagi bangun usaha, lalu dia berdiri berdoa kepada Tuhan begini, Tuhan, saya mau bangun perusahaan dengan modal 500.000, dan itu cuma dia dapatkan dari seorang teman. Tapi Bapak Ibu tahu nggak isi doa? Kalau Tuhan berkati perusahaan ini, saya akan menjadi saluran berkat untuk pelayanan, untuk penginjil. Setelah berdoa, Bapak Ibu tahu, 1 tahun dia bangun usaha, Tuhan berkati. Kalau ada seorang misionaris telepon dia, Pak, yayasan kami tahun ini tutup. Kami tidak mau bisa membayar misionaris yang sudah kami utus di pelosok-pelosok. Tahun kedua Bapak Ibu tahu, dia berdoa, dia bilang, Tuhan, Engkau sungguh luar biasa, Engkau memberkati bisnis saya. Maka Tuhan, hari ini saya tidak memberi 10% dari penghasilan, tapi 20%. Tahun ketiga Tuhan berkati, dia kasih lagi 30. Tahun berikut dia kasih lagi 40 sampai 50 sampai 100%. Bapak Ibu tahu apa yang Stanley lakukan? Dia pergi ke notaris, dia ubah surat-suratnya, dia taruh suratnya, pemiliknya bukan lagi atas nama Stanley, tapi Tuhan Yesus. Dan dia bilang begini, Tuhan, hari ini karena betapa besarnya berkat, saya tidak layak menerima. Maka Tuhan, hari ini saya menjadi karyawan, Tuhan yang menjadi owner. Dari semua penghasilan dia terima sebagai karyawan, 40% dia kasih ke misi itu. Sekolah misi ini seharusnya tutup, tapi tidak jadi tutup. Bapak Ibu tahu, ada satu sekolah Alkitab yang hari ini banyak sekali mencetak mahasiswa-mahasiswa yang ada di Batu Malang. Salah satu adalah Pak Esra Solo yang hari di sekolah dan menyelesaikan. Dia seorang apologet Kristen yang luar biasa. Dia seorang hamba Tuhan yang sungguh luar biasa dalam paket di Indonesia Timur. Bapak Ibu, tidak ada satupun yang tahu bahwa sekolah itu hari ini ada. Ada sebuah tangan dari seorang yang bernama Stanley. Hari ini beliau sudah meninggal, sekitar 105 tahun usia yang meninggal. Bapak Ibu tahu, di akhir hidupnya Stanley membangun sebuah mebel kecil, dan nama mebel itu adalah Temukan Damai Sejati. Setiap orang datang mencari perabot, dia bilang, yang dia tawarkan bukan jendela, dia tawarkan bukan kusen, pintu, kaca. Yang dia tawarkan adalah apa? Pemilik daripada damai sejahtera.
Dan Bapak Ibu tahu, Stanley Tam bilang begini, kalau kamu ingin mendapatkan damai sejahtera di dalam Alkitab ini, semua menceritakan tentang damai sejahtera. Dan nama perusahaan yang didirikan adalah Kristus Jawaban. Cuma Yesus satu-satunya jawaban dalam setiap hal. Amin. Bapak Ibu tahu, Stanley Tam meninggal tanpa meninggalkan uang yang banyak. Satu waktu teman-teman tanya, kenapa kamu menjadi seorang bisnis yang berhasil? Ya, tapi kok kamu nggak simpan uang? Ada satu perkataan daripada Stanley Tam itu yang sangat memberkati saya, dan itu ada di dalam Alkitab. Lebih baik aku menyimpan harta di sorga daripada di bumi. Artinya apa? Bapak Ibu hari ini menabung, menolong siapapun. Kadang hati saya kalau lagi jalan melihat orang lagi susah, ingin sekali ingin memberkati, menolong, ingin sekali. Saya sangat merasakan apa yang orang alami. Satu waktu saya ke Indomaret menemani bawa, pas bulan Desember sebelum tanggal 25, saya lihat ada seorang anak duduk dengan penuh kotor sambil dia jual pisang. Lalu saya memandang dia pandang saya, tapi dia pandang dalam keadaan dengan tatapan yang kosong. Roh Kudus itu bicara ke saya, beri dia. Saya waktu itu saya memberi, tapi saya ini uang kebutuhan. Saya harus belanja, namanya butuh ayat Desember ya. Mesti beli gula, beli tepung, ya kalau tamu datang, ya. Kalau tidak ada cookies, ya, tamu pulang. Ya. Tapi di dalam hati saya terdorong harus beri. Ya. Bapak Ibu, dengan tidak rasa berat hati saya ambil uang dari saku saya. Terus saya bilang, ini uang untuk kamu bisa beli baju, ini uang kamu bisa beli makan. Bapak Ibu, waktu saya lihat tatapan awal itu kosong, tapi waktu saya lihat waktu dia terima uang, itu kayak ada kekuatan baru. Seringkali kan gini, kita menolong orang, tapi kita selalu begini. Ya, ajaib dia bekerja. Anak seusia itu, dia bisa kerja jual sampai malam. Umur mungkin sekitar 8-9 tahun dia duduk di pinggir jalan dengan pisang berapa, tidak rasa malu, ya, tidak ada rasa lapar, dia duduk situ. Satu waktu lagi di rumah saya dekat Agape Gereja, ada seorang kakek tua sekitar 60-70. Bapak Ibu dia dorong dari gunung itu gerobak, dia bawa pisau, dia jual. Bapak Ibu tahu nggak? Semua orang datang melewati dia, dan dia berseru, "Pak, beli pisang, Bu, beli pisang." Semua orang itu membelakangi dia jalan. Tapi saya lihat opa ini, dia jual pisang jujur. Masaknya memang masak pohon. Saya bilang, "Opa, berapa pisang?" Satu sisir. Dia bilang, "Kalau ini saya jual murni 15.000, tapi karena Bapak yang beli 10.000 jual." Sebenarnya Bapak Ibu, saya datang ke situ bukan beli pisang, tapi saya lihat seruan orang ini. Akhirnya saya beli 3 sisir. Waktu saya kasih dia uang lebih dari 30.000, dia bilang, "Pak," sambil elus-elus bahu saya, "Pak, terima kasih Pak. Tuhan memberkati Bapak, umur panjang Pak." Bapak Ibu saya masih tahu, orang yang suka memberi umurnya selalu panjang karena doakan. Betul Pak? Saya doain supaya rumah tanggamu bahagia. Biasa orang itu kalau kita beri,
Saya doain umurmu panjang, rumah tangga bahagia. Tapi kalau bapak ibu turun dari mobil, tiba-tiba jalannya lain, itu semua tetangga bilang, Tuhan sombong ini kamu. Doanya kalau bisa Tuhan, orang sombong ini Tuhan buat dia miskin. Serius. Satu waktu anak-anak saya datang di sini dan bilang gitu, Kak, ternyata jadi orang kaya itu tidak gampang. Lalu saya bilang dia, dulu kamu doa untuk jadi orang kaya untuk apa? Dia bilang, Kak, saya ingat-ingat dulu dengan suami saya berdoa begini, Tuhan kalau Tuhan berkati kami juga ingin memberkati orang lain. Saya bilang berarti kamu tahu dong, ketika kamu diberkati tujuannya tidak ada yang salah. Yang salah adalah hatimu. Betul loh. Tapi kalau saudara memberi lebih banyak orang terus istri anak kelaparan, itu salah. Yang itu bukan namanya memberi, itu namanya cari nama. Betul ya? Saudara pastikan jangan sampai gudang-gudang di kompi ini melarat. Saudara pulang bukan dapat sukacita. Saudara dapat tembakan-tembakan rudal dari Israel. Saudara baru masuk ke rumah langsung rebah, habis selesai. Ya. Nah, Bapak Ibu kembali pada ayat firman Tuhan ini. Kenapa saya bilang mujizat pertama kali terjadi itu melalui Ibu Yesus? Siapa Ibu Yesus yang dimaksud? Klik misalnya. Nah, kita baca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku Ibu? Saatku apa? Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk apa? Pembasuhan menurut adat Yahudi. Masing-masing isinya ya. Saudara, saya garis bawahi di situ. Ibu Yesus bilang apa? Dia bilang ke pelayan-pelayan, apa saja yang dia bilang, lakukan. Sekarang begini, ini ayat ini saya kembalikan, saya ini jadi Ibu Yesus. Ya Pak. Sekarang saya ngomong ke Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengalami mujizat, jangan bantah apapun yang terjadi yang Tuhan izinkan dalam hidup ini. Terima. Saudara terima? Terima. Realita kan tidak. Betul? Saudara tiba-tiba jalan, bang, bensin habis. Apa yang Bapak Ibu bilang apa? Tuhan terima kasih, bensin saya habis. Haleluya, puji Tuhan. Begitu? Paling orang-orang yang ada di sekitar Bapak Ibu akan Bapak Ibu salahkan. Ini gara-gara dia yang kemarin bawa. Betul? Saudara akan salahkan. Makanya Ibu Yesus bilang begini, apa saja yang dia katakan, lakukan. Dari bahasanya apa? Ini anda usah sumut-sumut, anda usah bertanya-tanya. Kalau seorang hamba Tuhan itu dipakai Tuhan, dia menyatakan sesuatu kepadamu, lakukan. Saya kasih contoh. Waktu Ibu Hana datang ke Silo, dia doa di bait Allah. Bapak Ibu tahu, dia doa ada pakai suara, dia doa ada pakai bahasa roh, dia doa cuma di mulut. Tapi Imam Eli berdiri di samping, lalu dia bilang begini, Tuhan ngomong ke saya, kamu lagi berdoa supaya kamu mengandung. Saudara perhatikan ya, apa yang Imam Eli katakan? Pulang, kandunganmu sudah dibuka. Kira-kira Bapak Ibu yang ibu-ibu percaya nggak? Percaya nggak? Kalau saya bilang hari ini, Via pulang, Tuhan buka kandungan kamu. Amin. Percaya? Paling suka bayang begitu, semua nopos, setua. Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu baca Alkitab, ya, Indonesia memang tidak menjelaskan
yang mustahil kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, itu pasti mungkin. Sudah klik lagi, setelah klik. Nah, saya mau supaya Bapak Ibu paham ini, ya. Baca Matius pasal 12 ayat 48 sampai 50, sudah lihat di slide 1, 2, 3. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa di sorga, dialah saudara laki-laki, dialah saudara perempuan, dan dialah. Jadi saudara paham sampai di sini? Ibu Yesus disetarakan dengan hamba-hamba Tuhan, dengan anak-anak Tuhan. Saudara anak Tuhan bukan? Artinya apa? Saudara punya kuasa. Makanya kalau marah sama anak-anak, jangan kutuk. Bingung mana memang, bodoh mana. Ya, suami istri jangan saling mengutuk, harus saling memberkati supaya dialami mujizat. Kalau mana bilang dia memang istri paling siap, selamanya dia siap. Karena tanam doa siap, ya. Tapi kalau saudara setiap hari bilang begini, segala sesuatu sampai hari ini terjadi dalam hidup saya, ini karena doa istri. Tapi istri jangan tinggi hati. Nanti bakal orang bilang begini, nggak nggak dapat jabatan, nggak dapat duit, nggak dapat semua, itu karena kita berdoa. Oh, so bukan istri, itu Tuhan. Sebaliknya, Bapak Ibu dipakai untuk menjadi alat menyatakan kuasanya. Ada bilang amin. Karena banyak begitu yang saya temukan. Ketika dia sudah bilang begini, oh ini karena doa istri, oh ini karena doa suami. Satu waktu saya ketemu ada seorang bapak, saya rasa geli. Karena dia bilang, Pak, usaha Bapak ini karena doa saya, najis sekali. Sorry, siapa kita ini? Saya lihat pendeta-pendeta, minta maaf. Ketika dia berdoa minta mujizat kuasa, serta Tuhan kasih orang ketemu dia, lebih sulit ketemu Tuhan Yesus. Serius. Satu waktu saya telepon seorang teman yang paling dekat dengan saya, yang angkat asistennya. Bapak Ibu, saya cuma mau ingatkan, Matius 7 dibilangnya, jangan sekali-sekali sombongkan apa yang Tuhan berikan. Karena satu waktu Tuhan bilang gini, kita jangan kenapa nganak pembuat kejahatan. Oh iya, pernah ada satu orang hamba Tuhan terkenal di seluruh dunia. Pasien datang sakit, Bapak Ibu, orang kalau sakit tidak punya doi, jual kuda untuk menghadap seorang hamba Tuhan dibayar 150 juta. Aduh, ngeri. Padahal kuasa itu punya siapa? Tuhan. Ya. Waktu Tuhan kasih kuasa, Tuhan mau kita cuma beri orang cuma-cuma. Kalau hari ini, dari sejak tahun 2007 saya melayani dengan karunia yang Bapak Ibu tahu. Kalau hari ini saya pasang tarif, mungkin hari ini saya tidak lagi bayar angsuran. Mungkin hari ini saya punya uang yang banyak, tapi Bapak Ibu, orang yang datang sakit, saya nggak tahu uang yang mereka bawa dari mana. Mereka mungkin pinjam. Beberapa hari yang lalu Tuhan kirim ada orang-orang di sini, Pak, kami sudah keliling ke semua. Saya dibilang jepit salah, suaminya bilang gagal minta. Datang sini, dapat nomor dari siapa? Dari orang yang bilang ke orang. Ketemu saya, diselesaikan, di konseling, kami doakan, dia pulang. Pagi itu dia WA saya, Pak Pendeta, saya bersyukur. Mata saya selinder, mata saya minus, sudah mau arah ke plus. Tapi hari itu saya penasaran, karena saya pulang dari gereja, mata saya tanpa kacamata semua terang. Saya pergi
Selindernya sudah kembali 0%. Matanya yang minus menghadap plus 0%. Dia bawa catatan ke saya, Pak. Iya, Pak. Saya tidak merasa diri saya sedang ditinggikan, tapi saya sedang merasakan bahwa kuasa yang Tuhan berikan, Dia yang sedang ditinggikan. Karena saya sedang menceritakan bahwa apa yang saya miliki, apa yang saya punya itu adalah Dia yang punya. Suaminya pagi-pagi Bapak Ibu perokok berat, meminum berat. Aku saya bilang, Pak, kalau Bapak sembuh dari ginjal gagal ginjal, Bapak harus berhenti. Bapak harus bertobat dari sini. Kalau Bapak sembuh dari penyakit asam urat, Bapak Ibu harus tinggalkan semua. Bapak harus tinggalkan semua. Pagi-pagi dia telepon saya. Bapak tahu saya nggak bisa jongkok, saya nggak bisa duduk karena sudah gagal ginjal. Asam urat lengkap. Pak, hari ini saya bisa jongkok, saya bisa duduk dengan lama-lama. Tidak lagi saya rasa sakit. Semuanya Tuhan sudah sembuhkan. Dan dia bilang, Pak, saya dengan istri memang punya uang, tapi setiap hari kami berhadapan dengan penyakit. Kami tidak merasa bahagia, gelisah. Semua bilang kalau Tuhan ada dalam setiap pribadi kita, maka mujizat terjadi. Ada 4 alasan Bapak Ibu kenapa Tuhan melakukan mujizat klinis tadi. Yang pertama apa? Karena Tuhan ingin apa? Menyatakan kuasa. Saudara boleh lihat, mungkin di beberapa negara orang membuat rekayasa mujizat buat-buatan. Disuruh orang lumpuh, tapi sebenarnya bukan lumpuh. Tapi banyak hal yang Bapak Ibu baca dalam Alkitab, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang buta melihat, bahkan orang yang sudah mati bangkit. Amin. Kuasa siapa? Yesus. Kalau bukan kuasa. Mungkin setan bisa memberikan kesembuhan, tapi setan tidak bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Ya. Saudara boleh buktikan, ada seorang pendeta, ada seorang pemimpin rohani namanya Yairus, anaknya sudah mati. Dalam perjalanan dengan Tuhan Yesus ke rumah, pelayan datang, bilang, guru ini tidak usah datang, karena anakmu sudah mati. Bapak Ibu, apa yang sudah lakukan? Islam jalan ke rumah Yesus. Waktu Yesus datang, semua orang sudah menyanyikan lagu-lagu penghiburan. Yesus masuk, bawa orang tua, melarang semua orang masuk. Apa yang Yesus bilang? Dia tidak mati, tapi dia apa? Hidup. Dia cuma bilang begini, hai anakku, bangun. Apa yang terjadi? Dia bangun. Ada seorang wanita, Sirofenesia, anaknya 12 tahun, sakit berat dan mati. Yesus cuma bilang begini, pulanglah karena anakmu sudah sembuh. Bapak Ibu tahu, sudah dibilang saudara-saudaranya anakmu sudah mati. Tapi waktu dia pulang, sesuai perkataan Yesus, pada jam itu, waktu dia pulang, anaknya sedang duduk, sudah sembuh, sudah bangkit dari mati. Amin. Saudara, Alkitab mencatat adalah salah seorang miskin, sudah mati 4 kali. Apa yang dicatat Alkitab ini banyak saksi yang melihat. Dan itu bukti fakta sejarah, bukan omong kosong. Itu sebabnya tinta-tinta yang mati yang Bapak Ibu baca dalam Alkitab ini, kalau kau baca dengan iman, maka kau dapat kebangkitan rohani, kau dapat kekuatan, kau dapat penentuan. Bacanya dengan iman. Kalau sudah cuma baca kayak koran, karena begitu hari ketiga begini, sudah tidak dapat apa. Alkitab bilang apa? Waktu Marta dan Maria bilang begini, guru, kakak kami sudah mati 4 hari. Badannya sudah digorgoti pula. Waktu Yesus datang, apa Yesus bilang? Hai Lazarus, keluar. Bapak Ibu, orang menyaksikan waktu dia keluar masih ada kain kafan terlingkar dari tubuh. Siapa yang bisa melakukan? Cuma Yesus. Hari ini Yesus sudah pergi ke surga. Siapa yang bisa melakukan? Orang-orang percaya. Ada orang bertanya ke saya, Pak Pendeta, saya berdoa orang yang hidup kok mati bukan bangkit. Saya bilang bukan doamu yang salah, itu sudah waktunya. Bukan waktu
Jantungnya sudah nggak normal, memang sudah waktunya Tuhan panggil. Jangan saudara tersalah. Waktu saudara bilang amin, mati. Saudara mungkin orang akhirnya berasumsi jangan undang lagi dia berdoa, karena kalau dia doakan orang yang hidup jadi mati. Satu waktu ada teman saya berdoa di rumah sakit namanya, doanya panjang sekali. Teman saya sehat, kuat. Bapak Ibu tahu, kami pulang. 15 menit kemudian ditelepon bahwa teman kami yang telah kami doakan sudah mati pulang. Lalu orang tua bilang, aduh, tadi kalau nggak berdoa begini dia nggak akan mati. Aku Tuhan. Bapak Ibu sedang tidak menyalahkan orang yang mendoakan dan menyalahkan Tuhan. Setiap kematian adalah kedaulatan Tuhan. Apa yang terjadi, saudara mau tinggalkan, punya utang, punya anak kecil, itu yang terbaik. Amin. Yang kedua, alasan yang kedua adalah apa? Allah meneguhkan kebenaran ajarannya. Saudara boleh lihat YouTube hari-hari ini sedang menyerang iman Kristen bahwa Yesus itu manusia, Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu Nabi. Kalau dibilang Yesus Nabi, iya, Yesus menggenapi dari jabatan semua nabi-nabi. Tetapi Yesus melebihi daripada nabi-nabi. Karena apa yang tidak pernah dilakukan nabi-nabi yang Yesus lakukan oleh Yesus, saudara. Nabi yang tidak bisa melakukan adalah menebus dosa. Tapi Yesus sebagai nabi dalam peran fungsinya, dia bisa menjadi penantara. Alkitab bilang, Yesus menjadi penantara untuk mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Makanya Bapak Ibu, apa yang Yesus sampaikan kepada rasul-rasul, nabi-nabi, Yesus temukan lewat apa? Mujizat. Bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Mujizat apa yang Tuhan Yesus lakukan? Satu, laut terbelah menjadi jalan. 1,5 juta orang yang tidak punya air di padang gurun, Tuhan sediakan air. Yang tidak punya makanan, Tuhan sediakan apa? Mana, saudara? Saudara bayangin, 1,5 juta orang di sana sediain di padang gurun. Alkitab bilang air yang pahit itu Tuhan buat menjadi manis. Bahkan Yesus bilang kepada Musa, lemparkan tongkatmu ke atas air ini. Waktu dia lemparkan, sungai itu dirobek Tuhan dan menjadi jalan. Dan 1,5 juta orang itu berjalan dengan bebas. Ada mujizat apa lagi yang Tuhan lakukan? Ketika mereka berjalan di malam hari, Tuhan sediakan apa? Tiang api. Untuk apa? Supaya memberikan kehangatan. Tidak ada rasa dingin, mereka tidak sakit flu. 40 tahun lamanya mereka berjalan di padang gurun. Alkitab tidak mencatat bahwa mereka mati karena kelaparan, mereka mati karena sakit. Selama 40 tahun bangsa Israel dipelihara Tuhan, berjalan di tengah-tengah padang gurun. Mujizat apa lagi yang Tuhan lakukan? Tuhan mengalahkan orang-orang Kanaan. Cuma berapa orang? 2 orang. Yosua dengan Kaleb. Saya sekarang kalau Bapak Ibu coba cek pada diri kita, mujizat apa yang Tuhan sudah lakukan? Kalau saya hari ini cerita, dulu saya bergumul punya rumah. Saya dulu pindah-pindah punya rumah, kontrak sini, kos sini, pindah. Saya kayak musafir, pindah sana, pindah sini. Tapi suatu waktu saya berdoa, Tuhan, saya mau punya rumah. Saya tidak akan pindah-pindah. Apa yang saya pernah doakan, Tuhan genapi semua, Bapak. Bukan cerita sombong. Rumah pun kita sudah tinggal hari ini. Coba Bapak Ibu cek kali ini. Apa yang Bapak Ibu baca? Apa yang Bapak Ibu doakan? Apakah Tuhan sudah lakukan atau belum? Kalau Tuhan belum melakukan, undang Yesus supaya dia bekerja dan melakukan mujizat, supaya dengan mata kepala mau melihat di mana Tuhan melakukan mujizat. Yang ketiga,
yang ketiga, Allah menguatkan iman umatnya. Saudara, kalau boleh, saudara yang tahu YouTube, ya, buka YouTube. Jangan cuma nonton-nonton orang bagoy. Tabula balik, tabula. Sekarang nonton YouTube pulang tabula balik, lama-lama putar balik. Iya, ya tuh. Lagu-lagu lagi. Saudara coba buka sesuatu yang menguatkan. Saya seringkali nonton Dewi Pasir, nonton Henry Kristianus. Ya kalau biasa mungkin nonton TV ya. Yang muda-muda, jangan nonton hanya orang baku rusuh, baku pukul. Saya kadang skip. Ya skip tuh berita-berita yang tidak berguna, sampah-sampah semua. Tapi kita bilang kenapa Tuhan melakukan mujizat? Dia ingin menemukan imannya. Karena kalau Bapak Ibu nonton di sana Pak Piring Mantopa, nonton Pak Niko, nonton Jotono Harjo, nonton khotbah yang menguatkan, Bapak Ibu kuat. Tapi kalau Bapak Ibu lagi bakal dengan suami istri, kalau tiba-tiba nonton lagu dan banyak saja lah, oh cerai. Iya. Kenapa Bapak Ibu cari lagu dia? Apalagi kalau dia bilang begini, pergi jodoh dia, oh cerai. Pengadilan. Tapi kalau nonton lagu-lagu yang menguatkan, saat ku berjalan berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Tapi kalau lagu, ya tuh kotor-kotor abu lobika, arang tampurun. Mau tiba kemarin yang suami istri, lagu tuh kenapa? Karena lihat bisa pada arang tampurun. Kenapa? Puasa lagu itu menguasai hidup. Ya. Tapi kalau nyanyi lagu nimbol baca sambil teriak, sekalipun terlihat apapun, Ali beta pemace bareng setia. Tapi kalau suruh kemarin aku dengar lagu ini, pilih coba dia, besok kita antar pulang orang tua. Cerai. Dengar tuh musik-musik yang menguatkan. Karena kita biasa jangan marah-marah. Lagu lagi viral. Tabula balik aduh. Udah Bapak Ibu, nontonlah YouTube yang bisa memberkati. Kalau Bapak Ibu bosan, nontonlah YouTube saya. Subscribe, bagikan supaya dapat itu dapat duit semua. Amin. Satu waktu ada seorang anak rohani dia bagikan ke saya, termasuk Pak Emin juga. Dia bagikan kesaksian saya yang terakhir waktu saya sholat tahajud ketemu Tuhan. Dia bilang begini, Kak, ini yang nonton sudah 5 juta orang. Saya bilang, kenapa kalau 5 juta orang? Justru kita bilang kita bersyukur 5 juta orang itu nonton terima Yesus. Amen. Yang punya akun terima doi, kita ada. Tapi kita bersyukur kita bisa siap mengubah orang itu. Amen. Makanya saudara jangan pasir-pasir kalau kita di YouTube, kalau kita di Facebook, ya pasti ya, jangan subscribe cuma ada itu. Saudara boleh cari The Mailing Question, Eco Ministry. Itu channel yang pertama kali saya buka. Hari ini sudah menuju 2000 subscribe. Jadi berkat. Ya ada orang konten cari lobby, tapi saya konten cari berkat, cari jiwa-jiwa. Berkat itu pasti akan datang. Tidak usah cari berkat, itu akan cari. Amin. Yang terakhir, klik Israel. Ya. Alasan yang keempat apa? Sebagai tanda apa? Keselamatan dalam kerajaan. Ya. Saudara klik Israel. Baca sama-sama ayat ini. Ayat terakhir. Itu kecil sekali. Saudara lihat ayat ini? Saya lihat. Saudara lihat Alkitab John. Oke. Ayat 3 dan 6. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata, sorry. Salah. Terakhir. Oke, 9. Ayat 9, ayat 7 sampai 11 baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan apa? Dengan air. Mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang apa? Seduklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun apa? Setelah itu
Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencelok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang meminum, barulah yang kurang baik. Akan tapi engkau menghidangkan Anggur yang baik sampai sekarang. Saudara, dari cerita ini artinya apa? Engkau yang percaya Yesus, tidak akan mungkin Yesus lakukan mujizat yang tidak baik atas pribadi. Sama seperti para pelayan-pelayan yang membawa ini. Siapa pelayan-pelayan? Malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat akan membawa berkat-berkat pada setiap pribadi Bapak Ibu. Dan berkat yang malaikat akan bawa itu yang terbaik. Semua tamu-tamu itu berkata, yang kami tahu, yang biasa-biasa membawa yang terbaik, bukan, tapi yang terakhir. Dan pelayan-pelayan tahu bahwa apa yang Yesus lakukan semuanya yang terbaik. Kalau hari ini kau iman, kau pulang dari tempat, ada satu peristiwa yang Allah akan lakukan, yang namanya mujizat. Itu akan terjadi. Amin, amin. Ada satu kisah klik lagi. Seorang yang koruptor yang merampas rakyat, namanya siapa? Sakeus. Tapi suatu waktu dia mengalami Tuhan dan dia bilang begini, setengah dari aku rampas, aku akan berikan kepada orang-orang miskin, aku akan kembalikan kepada orang-orang miskin. Tapi ada mujizat yang datang daripada Tuhan. Dia bilang, karena engkau hari ini seisi rumah akan diselamatkan. Mungkin Bapak Ibu bilang begini, pulang Pak Pendeta, saya sudah berdoa, utang-utang saya belum lunas. Mungkin Tuhan sedang melakukan mujizat yang lain. Istrimu diselamatkan, anakmu diselamatkan, suamimu diselamatkan. Mungkin Bapak Ibu bilang begini, Pak Pendeta, suami saya, istri saya belum bertobat. Tapi Tuhan mungkin lakukan mujizat. Usahamu diselamatkan, pekerjaanmu diselamatkan, anakmu diselamatkan. Saya tutup sampai di sini firman Tuhan. Kalau saya cerita mengenai mujizat dalam hidup saya, tidak akan pernah habis. Saya bukan sekedar mengkhotbahkan dalam istilah teori, tapi apa yang saya ceritakan di realita yang terjadi dalam hidup saya. Beberapa teman saya yang sudah masukkan anak ke sekolah ini, beberapa sudah keluar karena tidak mampu membayar. Dulu waktu saya masukkan anak saya bungsu pertama, maaf, saya sempat protes dengan ibu gembala. Terlalu mahal, terlalu besar. Uang muka saya kira 12 jutaan. Tapi hari ini Tuhan tambahkan satu anak saya yang suruh Israel. Sampai hari ini Bapak Ibu, mereka masih sekolah. Saya cuma mau bilang, kalau Yesus ada dalam hidup, Amin, amin. mujizat akan mengikuti, mujizat akan mengalir. Mungkin engkau sudah berjalan di padang gurun, saudara, mungkin ada sesuatu yang kering, sesuatu yang tidak membuat engkau enak, membuat engkau bahagia, engkau marah. Tapi kalau Tuhan ada di dalam setiap perjalanan, setiap padang gurun, Tuhan akan ubah menjadi mata air mengalir. Mungkin hari ini engkau berjalan di dalam kekurangan, tapi kalau engkau ada Yesus, maka yang kurang Tuhan tambahkan. Mungkin engkau hari ini berjalan dalam kelemahan, engkau dipandang sebelah mata, tapi kalau ada Yesus dalam hidupmu dengan baik, Alkitab bilang kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada seorang pun yang menurunkan engkau. Kalau Yesus yang memilih, tidak ada satu orang pun yang menutupnya. Kalau Yesus memberkati hidupmu, tidak ada satupun orang yang membatasi engkau. Mari bangkit. Izinkan Yesus diralas
dan tidak ada seorang pun yang menurunkan engkau. Engkau dipromosikan Tuhan, engkau ditetapkan Tuhan untuk menjadi berkat, untuk menjadi berkat, untuk memberkati dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya.